warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kita mulai ngaji kitab Sulamul Munajat pada hari ini dengan memasuki pembahasan bagian yang ketiga, yaitu sholat. Pertama-tama kita akan membahas mengenai syarat-syarat sholat terlebih dahulu. Langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Summa, kemudian ba'da, setelah ma'rifati, mengetahui, ma yata'allaqu billahi, hal-hal wajib yang berkaitan dengan Allah, wa bi rasulihi, dan rasulnya, yajibu alaihi ay ala kulli muslimin balighin aqilin, kemudian diwajibkan bagi setiap mukallaf, yaitu orang muslim yang baligh dan yang berakal, ayat ta'allama, untuk mengetahui syurutus sholati, syarat-syaratnya sholat, wa arkanaha, dan rukun-rukunnya sholat, wa mubtilatiha, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Fasyartu, adapun pengertian syaratnya sholat adalah makana kharijan an mahiyatis sholati, sesuatu yang keluar dari zat sholat. Waruknu, sedangkan pengertian rukunnya sholat, wa yuradiful fardu, itu searti dengan kata fardu, wa huwa, pengertiannya adalah makana dakhilal mahiyati, sesuatu yang berada di dalam zat sholat. Fasyurutuha ayat sholati, adapun syarat-syarat sholat, itna asyara, ada 12, yaitu al-awalu, yang pertama, taharatus thawbi, suci pakaian, wa ghairihi min kulli mahmulin lahu wa mulaqin lidzalikal mahmuli wal badani, wa minhu dakhilul fami wal anfi wal aini wal udhuni wal makani alladhi yusalla fihi minan najasati allati la yu'fa anha. Jadi syarat sholat yang pertama yaitu suci pakaian, badan, dan tempat dari najis-najis yang tidak dimaafu atau tidak dimaafkan. Termasuk kesucian pakaian adalah kesucian benda yang terbawa oleh pakaian dan yang menempel pada benda yang terbawanya. Termasuk suci badan adalah bagian dalam mulut, hidung, mata, dan telinga. Yang dimaksud dengan kesucian tempat adalah kesucian tempat yang digunakan oleh orang yang sholat untuk melaksanakan sholat. Wa hiya mustaqdarun yamna'u sihhatas sholati bihaitsu la murahhisa. Pengertian najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan yang dapat mencegah keabsahan sholat dari sisi tidak ada hal yang memperbolehkan atau sholat disertai adanya najis. Faminha, kemudian termasuk najis adalah al-khamru, khamar, walau min nahwi zabibin wa tamrin wa habbi qur'in wal budati bi dhammil ba'i wa dha'il musyalatil mu'jamati wa hiya ar-ruzzun matbukhun aw khubzun aw ghayruhu yutsraku 3 ayyamin aw aqalla aw akthara ma'al kayfiyatil ma'rufati 'inda man 'amilaha fayataghayyaru rihuha idza askarat najisat kama naqalahu Husainul Mahalli 'anir Ramli. Jadi termasuk najis adalah yang pertama khamar. Khamar termasuk najis meskipun ia dibuat dari bahan semisal anggur, kurma, biji, labun, atau dalam bahasa Jawa yaitu waloh dan budoh. Maksud budoh di sini adalah beras yang dimasak atau roti yang didiamkan selama 3 hari atau kurang atau lebih menurut proses cara yang diketahui oleh pemproduksinya, kemudian baunya menjadi berubah. Apabila beras atau roti tersebut memabukkan, maka hukumnya adalah najis, seperti yang dikutip oleh Syekh Husain Al-Mahalli dari Syekh Ramli. Wal baulu, dan yang kedua termasuk najis yaitu air kencing atau baul, min ghairi nabiyyin walau min ta'irin makulin wa samakin wa jaradin wa ma la nafsa lahu sa'ilatun wal husatul lati takhruju ma'al bawli aw ba'dahu ahyanan nahkumu binajasatiha in akhbaru man yuqbalu khabaruhu min ahli al-khubrati bi annaha tawalladat min najisin wa illa fanahkumu
bitanajjusiha fatathuru bil ghusli. Yang kedua yaitu air kencing atau baul. Air kencing termasuk najis kecuali air kencing seorang nabi. Air kencing dihukumi najis meskipun berasal dari burung yang halal dimakan dagingnya, ikan, belalang, dan binatang yang tidak mengeluarkan darah yang mengalir ketika disembelih. Adapun batu-batu kecil yang keluar dari kubul bersama air kencing atau terkadang keluar setelahnya, maka kami atau ulama Syafi'iyah menghukumi kenajisannya apabila para ahli memberitahukan kalau batu-batu kecil tersebut berasal dari najis. Tetapi apabila mereka memberitahukan kalau batu-batu kecil tersebut tidak berasal dari najis, maka kami menghukuminya sebagai mutanajis yang dapat disucikan kembali dengan dibasuh. Maksud istilah mutanajis di sini adalah sesuatu yang hanya terkena najis yang dapat disucikan dengan cara dibasuh. Berbeda dengan istilah najis, maka ia adalah sesuatu yang najis secara dzatiyah yang tidak dapat disucikan lagi dengan cara dibasuh. Walau itu kemudian yang termasuk najis yang ketiga yaitu kotoran. Al-uzratu wa huwa khasun bima minal adami wal-rawtu wa huwa min ghairil adami walau kana ar-rawtu ala surati at-ta'ami. Maksud kotoran di sini adalah al-udhra atau tahi. Istilah al-udhra adalah nama kotoran yang keluar dari dubur manusia. Sedangkan kotoran yang keluar dari dubur selain manusia disebut dengan raus. Raus juga dihukumi najis meskipun keluarnya dalam bentuk seperti makanan. Far'un cabang. Wa makana fi dakhili masarini al-jamusi minad dasami huwa tahirun in lam yaqtalib birrawti wa in kanat al-masarinu majra rawti li anna lam natahaqqaq annahu rawtun wa lam ta'tabir annahu ikhtalata birrawti waqta jiryanihi bal nahkumu bil-zahiri annahu ghairu rawtin li annahu fi surati ad-dasam lakin qala ba'dhum in tuwaqqidis siraju bidzalika fa huwa tahirun halalun litubayyin annahu dasamun wa illa fa huwa najisun min fududatil ma'iddati kama afadahu Syekhul Ali Ar-Rahbini. Lemak yang berada di dalam usus kerbau adalah suci apabila tidak tercampur dengan kotoran, meskipun usus tersebut juga termasuk saluran kotoran. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu betul kalau lemak itu adalah kotoran dan juga kita tidak mengira-ngirakan kalau lemak tersebut tercampur dengan kotoran saat mengalir atau melewati melalui usus. Tetapi kita menghukumi zahir atau yang jelas menurut kenyataan yang kita ketahui bahwa lemak tersebut bukanlah kotoran karena memang dalam bentuk lemak. Namun sebagian ulama berkata jika obor dapat menyala dengan lemak tersebut, maka lemak tersebut adalah suci dan halal karena jelas kalau lemak itu memang lemak. Apabila tidak menyala, maka lemak tersebut adalah najis karena lemak tersebut bukanlah lemak secara hakikatnya, melainkan termasuk kotoran seperti yang difaedahkan oleh Syekhuna Ali Ar-Rahbini. Wadamu kemudian yang termasuk najis yang keempat yaitu darah. Hatta ma yabqa 'ala al-lahmi wal 'idhami lakin yu'fa 'anhu in lam yaqtalit bima'in wa yustathna damu bidatin lam tafsud wa damun ghairu sa'ilin katihalin wa kabidin wa 'alaqatin wa mudghatin wa miskin tajidu wa 'aqda walau min maitatin wa yustathna aidan maniyun wa labanun kharaja bilaunid dami. Darah adalah meskipun darah yang masih ada pada daging dan tulang, tapi dihukum ma'fu jika tidak tercampur dengan air. Dikecualikan adalah darah telur yang tidak rusak dan darah yang tidak mengalir seperti limpa, hati, darah kental, daging kental, dan misik yang telah memadat meskipun berasal dari bangkai. Dikecualikan juga adalah sperma dan susu yang keduanya keluar dengan warna darah. Kemudian yang termasuk najis selanjutnya yaitu waluqaihu nanah li'annahu damun mustahilun. Waluqaihu idza kharaja minal ma'iddati wa in lam yataghayyar wa lam yastaqirra fiha li'annahu fudratun wa balghamu al-ma'iddati wa min dhalika yufhamu anna ma kharaja min ba'di anwa'i hayawanatil bahri wa huwa syai'un aswadu kal hibri alladhi yuktabu bihi najisun li'annahu fudratun kharaja minal jawfi
bikhilafi ma idza kharaja min ra'sin aw sadrin kasa'ili min famin naimi ma lam yu'lam annahu minal mu'iddati. Nanah adalah najis karena ia merupakan darah yang berubah. Kemudian yang termasuk najis selanjutnya yaitu muntahan. Muntahan adalah najis apabila keluar atau bersumber dari lambung meskipun tidak berubah dan tidak sempat menetap di dalam lambung karena muntahan tersebut termasuk sisa kotoran. Termasuk dihukumi najis adalah lendir yang bersumber dari lambung. Dari sini dapat dipahami bahwa cairan yang keluar dari sebagian binatang laut, yaitu cairan yang berwarna hitam seperti tinta yang digunakan untuk menulis, adalah hal yang najis karena cairan tersebut adalah kotoran yang keluar dari dalam perut. Berbeda dengan cairan atau lendir yang keluar dari kepala atau dada, seperti cairan yang keluar dari mulut orang tidur. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan iler, maka hukumnya adalah suci selama tidak diketahui kalau cairan tersebut bersumber dari lambung. Far'un cabang wa karru ba'di tuyuril ladhi yajma'uhu min rahwati ma'il bahri tahirun li'annahu kharaja minal fami la minal hawsalati. Sarang sebagian burung yang dibuat dari bahan busa air laut kemudian dimakan dengan paruh adalah suci karena bahan tersebut keluar dari mulut bukan dari perut. Wal kalbu dan anjing dan babi, wal khinziru dan babi walau mu'alaman, wal khinziru wa far'u ahadihima nasaban la rada'an mal akhari aw ma'a ghairihi taghliban lin najisi. Anjing adalah najis meskipun terlatih. Babi adalah juga najis peranakan dari salah satu anjing dan babi dengan yang lain. Misalnya anjing mengawini babi atau sebaliknya, dan peranakan salah satu dari keduanya dengan binatang lain. Misalnya anjing atau babi mengawini kambing adalah najis karena menguatkan hukum kenajisan. Wal maitatu dan bangkai, walau dubaban wa dhurratan wa sya'ruha wa dhillafuha bikasri ta'i wa qadamun li nahwil baqari wa mithlahu dhufru wal qarnu wa jilduha walau masluqan minal hayy wa admuha wa minhul qaraqishu wa hiya admu rahwin. Bangkai adalah najis meskipun bangkai lalat atau semut. Termasuk dihukumi najis adalah bulu bangkai, telapak kaki bangkai binatang semisal sapi dan lainnya, kuku dan tanduk bangkai. Termasuk juga dihukumi najis adalah kulit bangkai, kulit yang terkelupas dari binatang yang masih hidup, dan tulang bangkai, baik tulang yang keras atau yang rawan. Far'un cabang yang kedua, maka nasfi baitul asali akhyafun fabtida'uha baydun nakhli thumma sarat duhudan ma'ar ruhi thumma matat thumma sarat nahlan tatiru fiha fi at-tawr al-awwal halalun wa fi at-tawr alladhi ba'dahu haramun kama qarrarahu ba'duhum. Sesuatu yang berada di sarang madu adalah mula-mula sarang madu tersebut berupa telur-telur lebah, kemudian berubah menjadi ulat yang bernyawa, kemudian mati, kemudian berubah menjadi lebah yang dapat terbang. Sarang tersebut pada tahap penciptaan pertama yang masih berupa telur dihukumi halal, kemudian pada tahap setelahnya yang berupa ulat, mati, dan lebah dihukumi haram seperti keterangan yang telah ditetapkan oleh sebagian ulama. Illal maitatal adami walau kafiran wassamaka walau tafiyan wal jarada wal mudakkatal mubaha akluha. Seperti yang telah ditetapkan oleh sebagian ulama, bangkai adalah najis kecuali bangkai manusia meskipun kafir, bangkai ikan meskipun yang sudah terapung di permukaan air, bangkai belalang, dan bangkai binatang sembelihan yang halal dimakan dagingnya. Wa min hadza janinul mudakkati wasaydul mayyitu bid-duttati wan nadul mayyitu bis-sahmi li'anna dzalika zakatuha syar'an. Termasuk pengecualian yang tidak dihukumi najis adalah janin binatang sembelihan, binatang buruan yang tewas karena terjepit, dan binatang yang memberontak yang mati karena anak panah, karena cara bagaimana mereka mati adalah cara penyembelihan bagi mereka menurut syariat.
والجزء المنفصل من الحي كميتته طهارة ونجاسة فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها كثوب الثعبان باختلاف نسج العنكبوت فإنه من اللعاب. Bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang masih hidup adalah sama seperti hukum bangkainya dari segi najis dan suci. Dengan demikian, bagian tubuh yang terpotong dari manusia, ikan, dan belalang adalah suci karena bangkai mereka adalah suci. Adapun bagian tubuh yang terlepas dari selain mereka seperti yang terkelupas dari ular adalah najis. Berbeda dengan sarang laba-laba, maka sarang mereka tidak najis karena terbuat dari bahan air ludah. Wa yustasna min dzalika nahwu sya'ri minal hayawanil ma'kuli awil majhuli fi kaunihi minal hayy awil ma'kuli aw min ghairihi kasudhi wa raishihi wa wabirihi fa innahu tahirun wa laysa kamaitati dzalikal ma'kuli li'umumil hajati ilaihi walau yanfasara min ma'kulin juz'un 'anhi sya'run fa huma najisani. Tidak termasuk najis adalah bulu binatang yang masih hidup yang halal dagingnya atau bulu binatang yang tidak diketahui apakah berasal dari binatang yang masih hidup atau tidak diketahui apakah bulu tersebut dari binatang yang halal dagingnya atau tidak karena banyaknya kebutuhan untuk menggunakan bulu tersebut. Apabila ada bagian tubuh terpotong dari binatang yang halal dagingnya dan bagian tersebut terdapat bulunya, maka dua-duanya bagian yang terpotong dan bulu adalah najis karena dihukumi seperti hukum bangkainya. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Sulamul Munajat pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat dan keistifadahan. Ayo bersama-sama jangan lupa untuk selalu beristiqomah di bulan suci Ramadan ini untuk selalu mengisinya dengan mengaji ya. Kita cukupkan. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.